Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Pertama, ada Raden Nasika, kedua, Tiffany Umul Khairiyah, ketiga, Devita Zahra Yohana, keempat, Juliana Salsabila, kelima, Abdul Aziz Ismail, dan yang terakhir, Raihan Ardi Wijaya. Di sini, perwakilan dari kelompok kami adalah Tiffany, Devita, dan Juliana. Apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk karya, gloria, serta terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisikan tentang kehidupan maupun kepahlawanan seorang lengkap dengan keanehan, kesakitan, serta mukjizat tokoh utama. Watak tokoh: Putri Kamalasari baik dan cerdas, raja mudah dibohongi, Buraksa jahat, mengancam Baginda, Indra bangsawan, baik hati dan suka menolong. Selanjutnya ada watak tokoh dari cerita Abu Nawas dan Lalat. Watak tokoh Abu Nawas, pendendam dan cerdik, raja mudah terpengaruhi. Selanjutnya, nilai moral. Seorang raja tidak boleh semena-mena kepada rakyatnya, begitupun orang yang memiliki jabatan. Tidak boleh meremehkan dan menganggap rendah masyarakat kalangan bawah. Selanjutnya, jenis hikayat dari cerita Abu Nawas dan Lalat. Berdasarkan dua buah cerita yang telah kami baca, konfliknya, setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih karena Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Puncaknya, di mana Indra diberikan kerudung hijau dan diajarkan untuk mengambil jubah Buraksa dengan cara membuat ramuan. Tuan Putri pun menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman kepada Buraksa. Tak lama kemudian, Buraksa pun tertidur, di mana saat itulah Indra membawa Putri pergi dan mengambil jubah Buraksa. Perbedaan dua cerita. Teks pertama, di mana saat kondisi Tuan Putri sakit, kondisi di lingkungan sangat mendukung seperti seorang langsung bertindak mencari susu harimau untuk menyembuhkan Tuan Putri. Teks kedua menunjukkan seorang pria yang bernama Kusno. Dia menderita sakit kepala, di mana kondisi di lingkungannya sangat tidak menyukai. Dia sampai harus berjualan terlebih dahulu untuk menyembuhkan penyakitnya. Karakteristik hikayat: kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Artinya, cerita yang disampaikan dalam bentuk hikayat tidak logis atau tidak bisa dinalar. Anonim, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Kesaktian, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam sebuah hikayat. Karakteristik ini mudah ditemukan dalam hikayat yang mengisahkan raja-raja. Istana sentrik, hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja. Di hikayat Abu Nawas dan Lalat termasuk ke dalam hikayat istana dan sentrik. Itu terbukti di salah satu kalimat. Ketika dibuka, lalat-lalat itu berterbangan kemana-mana, termasuk ke barang-barang berharga di istana. Di sana terdapat kata istana. Kata arkais yang terdapat di hikayat Abu Nawas dan Lalat: idea, ide, Baginda yang mulia, kesilapan, kesalahan, lapuk, kadaluarsa atau basi, teruja bergairah, bernas penuh pertimbangan, mahu ingin, pampasan ganti rugi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.